Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Rosalina MSI akan menyampaikan soal dan pembahasan materi kelas 12 IPS semester ganjil KD 31 Akuntansi sebagai Sistem Informasi. Materinya adalah tentang bidang-bidang akuntansi. Soal bidang-bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan disebut: A. Akuntansi manajemen, B. Akuntansi biaya, C. Akuntansi anggaran, D. Akuntansi publik, E. Akuntansi keuangan. Pembahasan. Akuntansi keuangan atau akuntansi umum adalah akuntansi yang kegiatannya sejak dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan pihak di luar perusahaan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan lain-lain yang membutuhkan informasi laporan keuangan. Jadi, jawabannya adalah E, laporan keuangan. Materi yang kedua adalah etika profesi akuntan. Soalnya, etika akuntan dalam praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia yang disingkat dengan IAI. Etika akuntansi diperlukan untuk mengatur anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya di masyarakat. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk etika profesi akuntan adalah A. Tanggung jawab profesi, B. Kepentingan publik, C. Integritas, D. Komunitas, E. Kerahasiaan. Pembahasan. Etika profesi akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah sebagai berikut. 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, 8. Standar teknis. Jadi jawabannya adalah D, komunitas. Materi yang ketiga yaitu tentang profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja secara independen untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dan proses akuntansi yang dijalankan sebuah perusahaan. Ini adalah pengertian dari A. Akuntan perusahaan, B. Akuntan publik, C. Akuntan pendidik, D. Akuntan pemerintah, E. Akuntan golongan. Pembahasan. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dan proses akuntansi yang dijalankan sebuah perusahaan. Jadi jawabannya adalah B, akuntan publik. Kita lanjutkan dengan KD 32 yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Materi yang pertama tentang sumber pencatatan akuntansi. Soalnya, perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran
oleh bank disebut A. Kwitansi, B. Nota, C. Faktur, D. Cek, E. Memo. Pembahasan. Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran oleh bank. Jadi jawabannya adalah D. Cek. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu klasifikasi akun, rekening, atau perkiraan. Soalnya, akun berikut yang termaksud akun nominal adalah A. Kas dan piutang, B. Sewa dibayar di muka dan perlengkapan, C. Pendapatan dan beban, D. Peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, E. Utang dan modal. Pembahasan. Akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun ini meliputi akun pendapatan dan beban. Jadi jawabannya adalah C. Pendapatan dan beban. Materi 3 yaitu analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Soalnya, dibeli perlengkapan salon dengan kredit. Transaksi tersebut akan mengakibatkan A. Harta bertambah yaitu perlengkapan salon dan utang bertambah, B. Harta bertambah yaitu perlengkapan salon dan utang berkurang, C. Harta bertambah yaitu perlengkapan salon dan kas berkurang, D. Harta bertambah yaitu perlengkapan salon dan kas bertambah, E. Harta bertambah yaitu perlengkapan salon dan beban perlengkapan salon bertambah. Pembahasan. Dibeli perlengkapan salon dengan kredit mengakibatkan bertambahnya harta yaitu perlengkapan salon dan bertambahnya utang. Jadi jawabannya adalah A, yaitu harta bertambah, perlengkapan salon, dan utang bertambah. Dilanjutkan dengan KD 33, penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi pertama yaitu tentang jurnal umum. Pembayaran kepada kreditur dicatat dengan cara mendebit akun A. Utang usaha dan mengkredit piutang usaha, B. Piutang usaha dan mengkredit kas, C. Kas dan mengkredit utang usaha, D. Utang usaha dan mengkredit kas, E. Utang usaha dan mengkredit modal. Pembahasan. Saldo normal atau bertambah dalam jurnal. Harta bertambah terletak di debit, utang bertambah terletak di kredit, modal bertambah terletak di kredit, pendapatan bertambah terletak di kredit, beban bertambah terletak di kredit. Jadi, pembayaran kepada kreditur dicatat dengan cara mendebit akun utang usaha dan mengkredit kas. Jawaban yang benar adalah D, yaitu utang usaha didebit dan mengkredit kas. Materi yang kedua yaitu tentang jurnal penyesuaian. Diketahui data selama setahun sebagai berikut. Persediaan perlengkapan 3 juta rupiah, pembelian perlengkapan 7 juta rupiah,
Jika diketahui selama pemakaian 1 tahun, jumlah sisa perlengkapan 4 juta rupiah, maka beban perlengkapan dalam jurnal penyesuaian 31 Desember adalah A. Debit 3 juta, B. Debit 4 juta, C. Debit 5 juta, D. Debit 6 juta, E. Debit 7 juta. Pembahasan. Diketahui data selama setahun sebagai berikut. Persediaan perlengkapan 3 juta rupiah, pembelian 7 juta rupiah, jadi jumlah perlengkapan adalah 10 juta rupiah. Tersisa 4 juta rupiah, berarti perlengkapan yang terpakai adalah senilai 6 juta rupiah. Jawabannya adalah D. Debit 6 juta rupiah. Materi yang ketiga yaitu tentang jurnal penutup. Soal. Diketahui pendapatan operasional adalah senilai 50 juta rupiah dan jumlah beban 30 juta rupiah. Maka jurnal penutupnya adalah A. Ikhtisar laba rugi di debit 20 juta rupiah dan pendapatan di kredit 20 juta rupiah. B. Ikhtisar laba rugi di debit senilai 30 juta rupiah dan pendapatan di kredit senilai 30 juta rupiah. C. Ikhtisar laba rugi di debit senilai 50 juta rupiah dan pendapatan di kredit senilai 50 juta rupiah. D. Pendapatan di debit senilai 50 juta rupiah dan ikhtisar laba rugi di kredit senilai 50 juta rupiah. E. Pendapatan di debit senilai 20 juta rupiah dan ikhtisar laba rugi di kredit senilai 20 juta rupiah. Pembahasan. Akun yang membutuhkan jurnal penutup adalah 1. Pendapatan, 2. Beban-beban, 3. Price, 4. Laba rugi. Untuk menutup akun pendapatan adalah dengan mendebitkannya atau meletakkan akun pendapatan di debit. Jawabannya adalah D. Pendapatan di debit senilai 50 juta rupiah dan ikhtisar laba rugi di kredit senilai 50 juta rupiah.